Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuninda Sari dengan NIM 1908105064 dari Tadris Matematika 5B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil proposal saya, yaitu tentang upaya menghilangkan rasa cemas, tegang, dan takut peserta didik terhadap mata pelajaran matematika di sekolah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak dosen Bapak Budiman Faat, MSI. Saya ucapkan terima kasih atas saran dan masukannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, di sini adalah mata pelajaran matematika ini sering diajarkan oleh pengajar dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Matematika juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja seperti kita melihat jam, di situ kita menghitung sudah berapa jamkah kita tidur, atau ketika kita berbelanja menghitung kembalian uang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, matematika adalah ilmu yang sangat penting yang harus diajarkan untuk anak sekolah. Nah, permasalahannya yaitu di sini datang dari siswanya sendiri, yaitu mereka kebanyakan menganggap mata pelajaran matematika ini adalah mata pelajaran yang sulit, sehingga anggapan tersebut sulit untuk mendapatkan matematika itu. Nah, sehingga membuat mereka merasakan rasa cemas, tegang, dan takut. Karena banyak dari mereka yang mendapat nilai rendah ataupun merasa kurang nyaman dengan pengajar yang mengajarkan mata pelajaran matematika itu. Selain rasa cemas, tegang, dan takut, itu juga bisa disebabkan oleh pengajarnya. Jadi mereka merasakan hal itu sehingga fokus mereka ketika belajar matematika jadi kurang. Akibatnya nilai mereka bisa rendah dalam mata pelajaran matematika tersebut. Nextnya yaitu ada pernyataan masalah. Nah, pernyataan masalah di sini yaitu peserta didik selalu berasumsi dalam pikirannya bahwa mata pelajaran matematika itu sulit dan menakutkan, sehingga membuat mereka tertekan dalam mempelajari mata pelajaran matematika tersebut. Asumsi itu membuat mereka merasakan yang namanya rasa cemas, tegang, dan takut, sehingga mereka kurang fokus dalam mempelajari mata pelajaran matematika ketika di kelas saat guru pengajar matematika menerangkan. Nah, sehingga dalam pernyataan tersebut muncullah pertanyaan penelitian, yaitu pertanyaannya di sini yaitu bagaimana upaya para pengajar untuk menghilangkan rasa cemas, tegang, dan takut para peserta didik terhadap mata pelajaran matematika tersebut, supaya ketika mereka mengajar itu siswanya mengerti apa yang pengajarnya ajarkan materi matematika tersebut. Untuk menghilangkan rasa cemas, tegang, takut itu, pengajar perlu menemukan solusinya. Selanjutnya yaitu ada tinjauan konseptual. Yang pertama yaitu pengertian belajar dan hakikat belajar. Yang kedua ada hasil belajar. Yang ketiga ada kecemasan. Yang keempat ada ketegangan. Dan yang kelima adalah ada ketakutan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan hakikat belajar. Pengertian belajar yaitu merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang siswa lakukan. Terus ya ada hakikat belajar, yaitu adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui berbagai aktivitas dan pengalaman para peserta didik atau siswa guna memperoleh pengetahuan baru bagi mereka. Adapun yang kedua yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar itu adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolahnya, yang diwujudkan dalam bentuk
raport dalam setiap semester. Jadi hasil belajar itu adalah hasil belajar siswa yang didapat, yaitu salah satu contohnya yaitu raport. Karena di dalam raport itu terdapat nanti nilai-nilai setiap mata pelajaran yang diperoleh dari hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kecemasan. Nah, pengertian kecemasan ini merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman dalam dirinya. Gambaran umumnya yaitu kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik yaitu berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Yang selanjutnya yaitu ada ketegangan. Nah, ketegangan di sini yaitu pengertiannya keadaan mental yang tidak pasti, cemas, dan ragu-ragu. Ketegangan ini muncul karena seorang mengalami stres dalam menghadapi sesuatu yang mungkin mereka kurang tahu. Nah, ketegangan ini sama halnya dengan kecemasan, yaitu akan mengganggu perilaku mereka seperti kurangnya kefokusan dalam mengerjakan atau memahami sesuatu. Selanjutnya yaitu ada ketakutan. Nah, pengertian ketakutan di sini adalah emosi alami kuat dan memicu reaksi fight or flight dari tubuh atau respon tubuh ketika menghadapi rasa stres. Selanjutnya yaitu ada tinjauan teori. Yang pertama yaitu dari Zeidner 1998. Di sini ada kecemasan seseorang terhadap pelajaran matematika dikarenakan kurangnya ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika. Kurangnya ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika disebabkan oleh inteligensi atau kecerdasan siswa dalam pelajaran matematika. Siswa yang memiliki inteligensi atau kecerdasan tinggi akan cenderung lebih tertarik dan akan lebih evaluatif terhadap pelajaran matematika. Sedangkan siswa yang memiliki inteligensi rendah atau kecerdasannya rendah akan kurang tertarik dan kurang evaluatif terhadap pelajaran matematika. Yang kedua dari Anditya tahun 2016 yaitu mendefinisikan kecemasan matematika adalah perasaan tertekan, khawatir, cemas, gelisah, tidak suka maupun rasa takut seseorang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan matematika. Di sini ada tinjauan hasil riset terdahulu, yaitu berdasarkan hasil penelitian dari jurnal Novita Maulidia Jalal, dapat disimpulkan bahwa kecemasan matematika dapat terjadi akibat rendahnya keyakinan dalam belajar matematika atau self-efficacy yang dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa tentang matematika, frekuensi belajar matematika yang minim, situasi pembelajaran yang kurang kondusif, riwayat kemampuan matematis yang rendah, materi yang semakin kompleks, dan tuntutan hasil belajar harus memuaskan. Dampak yang ditimbulkan dari kecemasan matematika antara lain berpengaruh pada kognitif, fisik, sikap, bahkan hingga hasil belajar matematika siswa. Dengan demikian, penanganan yang dapat diberikan yaitu penanganan psikologi serta diajar dengan pembelajaran probing prompting bernuansa etnomatematika. Nah, di sini probing prompting yaitu mode pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa. Selanjutnya yaitu ada desain penelitian. Nah, pada desain penelitian yang dilakukan di sini adalah menggunakan desain penelitian kualitatif, di mana penelitian deskriptif kualitatif itu ditunjukkan
untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Nah, dan selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan atau manipulasi atau juga pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya atau fakta. Jadi penelitian ini menjelaskan tentang penyebab para peserta didik kurang fokus atau memahami materi pelajaran matematika di kelas, yaitu seperti yang dijelaskan penyebabnya adalah adanya rasa cemas, tegang, dan takut dalam diri mereka atau siswa terhadap mata pelajaran matematika. Desain penelitian ini sangat cocok karena kita bisa menanyakan apa sih keluhan siswa, alasan siswa merasakan rasa cemas, tegang, dan takut itu terhadap pelajaran matematika ketika di kelas. Selain mata pelajaran itu sulit, apakah ada hal-hal yang lain sehingga mereka merasakan hal-hal tersebut yang membuat mereka kurang fokus dalam mempelajari materi matematika di kelas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah data yang diteliti atau variabel. Di sini ada upaya pengajar dalam membantu menghilangkan rasa cemas, tegang, dan takut siswa dalam mempelajari matematika. Terus yang kedua ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang diambil di sini adalah wawancara mendalam. Dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan rasa cemas, tegang, dan takut para siswa terhadap mata pelajaran matematika di sekolahnya, yaitu narasumber yang akan diwawancara yaitu siswa-siswi SMP dan SMA. Nah, contoh beberapa pertanyaannya yaitu yang pertama, semisal apa dan mengapa mereka merasakan rasa cemas, tegang, dan takut itu terhadap pelajaran matematika. Apakah ada hal lain selain rasa tersebut muncul ketika belajar matematika, ataukah semisal faktor lainnya yaitu tentang tenaga pengajarnya yang kurang baik dalam menyampaikan materi matematika tersebut. Karena biasanya selain mata pelajarannya itu dianggap sulit, para siswa itu takut kepada guru matematikanya, atau biasanya guru matematika itu kayak memunculkan aura yang menakutkan. Jadi siswa itu merasakan hal-hal tersebut sehingga mereka dalam proses pembelajaran matematika di dalam kelas itu kurang fokus, dan kurangnya fokus itu bisa menurunkan nilai mereka dalam mata pelajaran matematika tersebut. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Di sini yaitu menggunakan instrumen penelitian kualitatif, yaitu dengan wawancara mendalam secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sebelum mengadakan wawancara langsung, di sini kita mengamati atau peneliti mengamati di lingkungan sekitarnya, yaitu dengan melihat anak-anak sekolah yang ada di lingkungannya yang sedang belajar atau mengerjakan tugas matematika. Bagaimana sikap dan reaksi mereka ketika mengerjakan soal-soal tersebut? Apakah ada kecemasan saat mereka mengerjakan soal-soal tersebut? Semisalkan sekarang lagi online ya. Jadi apakah mereka merasakan perbedaan ketika belajar matematika online dan offline? Kan kalau offline kan itu bertemu langsung dengan pengajarnya, tidak lewat layar HP atau laptop. Jadi apakah mengurangi rasa ketegangan, kecemasan tersebut, ataukah makin bertambah rasa tersebut? Selanjutnya ada sumber data penelitian.
Di sini sumber data penelitian yang didapat adalah data primer, karena informasi atau data yang diperoleh itu merupakan hasil dari wawancara mendalam secara langsung kepada narasumber, yaitu siswa-siswi SMP dan SMA, bukan dari buku, majalah, ataupun koran, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitiannya adalah seluruh siswa-siswi SMP dan SMA, sedangkan sampelnya siswa-siswi SMP dan SMA yang ada di lingkungan sekitar. Teknik pengumpulan sampel ini yaitu dengan mewawancarai secara langsung siswa-siswi SMP dan SMA yang ada di lingkungan sekitar, sehingga lebih mudah untuk melakukan wawancara. Yang berikutnya ada analisis. Dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan, yaitu dengan jawaban yang telah diberikan oleh para narasumber, yaitu di mana kebanyakan dari para pelajar itu merasa cemas, tegang, dan takut terhadap mata pelajaran matematika. Selain karena materinya itu sulit, sebab lainnya adalah guru atau pengajarnya yang kurang baik atau kurang jelas dalam pengajarannya di kelas, sehingga para siswa semakin sulit untuk memahami dan juga mempelajari mata pelajaran matematika ini dengan baik. Dalam hal ini, pengajar perlu berdiskusi dengan para peserta didiknya, apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan ketika pembelajaran matematika dimulai di kelasnya, sehingga guru juga dapat menyampaikan pengajarannya dengan tenang dan siswa pun senang, sehingga siswa juga mulai bisa fokus terhadap pemberian materi matematika di kelas. Adanya diskusi ini sangat perlu karena supaya menghilangkan rasa cemas, tegang, dan takut siswa terhadap mata pelajaran matematika ini berdampak nantinya kepada nilai matematika dari para siswa. Bisa jadi mereka mendapatkan nilai yang bagus karena metode diskusi ini dilakukan. Yang terakhir di sini ada referensi. Kalian bisa lihat di sini ada dari HTTPS dan juga ada dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Sekian penjelasan proposal penelitian ini. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.